Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba' Ahlan para pendengar dimanapun kalian berada sekarang. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Baik, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan ingat selalu menjaga jarak. Nah, sekarang Anda lagi bareng nih sama seseorang. Katanya sih, Masya Allah ya ilmunya. Ya semoga aja deh kita dapat manfaatnya dah. Amin, amin. Jadi nih kita kedatangan Akhi Faiz. Akhi Faiz, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kaifa haluk Alhamdulillah. anta? Alhamdulillah bi khair. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang kata seandainya ya. Bukankah begitu? Betul, betul. Baik. Nah, untuk para penonton yang belum pada tahu tentang ini, so atulah kita simak bareng-bareng. Baik, pertanyaan pertama. Sebelumnya, kenapa sih kita membahas materi ini, kata seandainya? Memang apa pentingnya? Taib, taib. Pertama-tama innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, karena banyak sekali di sekitar kita yang belum tahu apa sih pentingnya kita membahas kata seandainya. Emang apa pentingnya sama kehidupan kita? Nah, kata ini ternyata bisa mempengaruhi kesempurnaan tauhid kita. Bahkan di dalam mulakhas fi syarhi kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau menekankan bahwa kata seandainya dapat menunjukkan ridho atau tidaknya seorang hamba terhadap takdir Allah. Dan ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid kita. Jelas ya ini. Ya, jadi begitu. Baik. Jadi kata seandainya ini dapat mempengaruhi ya kesempurnaan tauhid kita ya. Iya, bisa. Baik, baik, baik. Kemudian, kalau memang seperti itu, kenapa ya? Kok bisa sih bertentangan sama tauhid kita? Ya, pertanyaan yang cukup menarik ya ini. Nah, sesuai yang dijelaskan di dalam kitab Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizani wa an asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syafa'al fa in law taftah amal syaitan." Yang artinya, bersemangatlah mengerjakan apapun yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan Allah dan jangan sampai lemah. Andai keinginanmu tak tercapai, jangan katakan, andai saya lakukan ini dan itu, maka pasti akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, qadarullahi wa ma syafa'al. Ini adalah ketetapan Allah, segala sesuatu yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Ucapan andai akan membuka jalan bagi syaitan. Dari faedah hadis di atas yang bisa kita dapatkan, bahwasannya, yang pertama, poin pertama, terdapat larangan tentang kata seandainya atas kekecewaan seorang hamba terhadap suatu hal yang turun dari sebuah musibah atau ujian dan penjelasan kerusakannya. Yang kedua, wajibnya bersabar ketika ditimpa musibah.
dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berhati-hati dari tipu daya syaitan. Lalu, apa sih keterkaitannya hadis ini dengan babnya? Ya, kaitannya adalah larangan tentang kata seandainya atas kekecewaan terhadap suatu hal yang turun dari sebuah musibah atau ujian dan penjelasan kerusakannya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, kita berada di luar rumah. Ketika sudah memutuskan untuk langsung pulang setelah urusan di luar rumah selesai. Tapi di tengah jalan berubah pikiran kita, mau makan dulu. Sudah kenyang, menikmati suasana, kemudian kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Setiba di depan rumahnya, ternyata pintunya sudah dalam keadaan terbuka. Kaget yang pertama, terus masuk dan motor sudah tidak ada di garasi. Masuk lagi ke rumah, rumahnya udah berantakan, udah dimasukin maling. Yang usut punya usut, kejadian kemalingan tersebut diperkirakan ketika waktu kita sedang makan. Dalam hati ada penyesalan. Seandainya tadi nggak mampir dulu, seandainya tadi langsung pulang aja, ini nggak akan terjadi. Nah, yang benar kita ucapkan qadarullahi wa ma syafa'al. Kita harus ikhlas atas kejadian tersebut dan menerapkan adab atau sikap kita sebagai seorang hamba ketika tertimpa musibah, yaitu tidak mengeluh dan kecewa atau marah. Itu hukumnya haram. Yang kedua sabar, itu wajib yang kedua ini. Kemudian yang ketiga itu ridho. Yang keempat bersyukur. Dan ini tingkatan paling tinggi ya dalam sikap seorang hamba ketika tertimpa musibah. Ini sebagai reminder atau pengingat bagi kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi suatu musibah atau ujian dan mengucapkan qadarullahi wa ma syafa'al, dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Baik, jadi yang Anda tangkap ini kata seandainya ini adalah sebagai bentuk pertentangan ya terhadap takdir yang telah Allah berikan dan juga ia menyesal atas musibah yang telah Allah berikan gitu ya. Ya, Wah, kita harus hati-hati nih para pendengar. Bisa aja kita terjatuh terhadap perbuatan seperti itu kan. Nah, iya. ya deh, kita lanjut. Kemudian, terus kaitannya dengan tauhid itu apa? Nah, oke. Bahwasannya Allah berfirman, "Quluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna." Mereka berkata, yang artinya mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Ali Imran ayat 154. Nah, kaitannya adalah salah satu dari kesempurnaan tauhid adalah pasrah menerima dengan lapang dada terhadap takdir Allah. Dan kata seandainya tidak dapat menantangkan sesuatu apapun. Dan kata ini menunjukkan ketidakridoan suatu seorang hamba terhadap takdir dan ini bertentangan dengan tauhid. Jadi begitu. Baik, lanjut. Nah, contohnya nih, kalau ada yang mengucapkan seperti ini, seandainya aneh berangkat dari tadi, pasti aneh nggak bakal ketinggalan pesawat. Atau gini, seandainya tidak ada ente, mungkin aneh nggak akan selamat dari kecelakaan ini. Berarti itu bertentangan dong dengan kesempurnaan tauhid. Bagaimana? Nah, ya, ini masuknya ke bab penisbatan nikmat kepada selain Allah. Dalilnya surat An-Nahl ayat 83. Di dalam ayat ini menjelaskan wajibnya beradab terhadap rububiyahnya Allah. Menjauhi lafaz yang mengandung di dalamnya yang tersembunyi dan menjauhi menisbatkan pemberian nikmat kepada selain Allah. Karena lafaz-lafaz tersebut dapat mempengaruhi kesempurnaan tauhid kita. Ya, ini banyak saya temui di luar sana. Banyak dari kita yang masih menganggap ini hanya hal sepele, padahal dapat berakibat fatal dalam kesempurnaan tauhid kita. Maka dari itu, kita yang senantiasa beriman kepada Allah untuk belajar ilmu syar'i agar kesempurnaan tauhid kita terjaga dan benar sesuai manhaj salafus saleh.
Oke, dari pertanyaan tadi, jawabannya betul. Ini dapat mempengaruhi kesempurnaan tauhid kita. Sesuai ayat surat Ali Imran ayat 194, bahwasanya kita mendapatkan di dalamnya banyak faedah tentang masalah ini. Oke, yang pertama, larangan tentang kata seandainya dalam perkara-perkara yang mampu dikerjakan, karena dia menuju kepada kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap takdir Allah, dan merupakan sifat yang menunjukkan dari kesedihan atau kekecewaan di dalam jiwa. Ya, poin yang kedua, kata seandainya sebagai penyesalan atas perbedaan dalam tingkat ketaatan atau beribadah kepada Allah, maka tidak apa-apa. Karena itu menunjukkan pada keinginan yang kuat dalam mengerjakan suatu kebaikan. Poin yang ketiga, disyariatkannya pasrah menerima dengan lapang dada terhadap takdir Allah dan meniadakan kekecewaan terhadap takdir Allah. Yang keempat, seseorang tidak dapat menghindar dari kematian yang telah ditulis untuknya. Walaupun mencoba menghindar, tapi kematian tetap akan menghampirinya. Dalilnya surat An-Nisa ayat 78 yang bunyinya Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Terus yang terakhir, poin yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya juga bahwasannya kata seandainya dalam perkara yang mampu dikerjakan, memilih atau memiliki kemampuan, tidak boleh mengucapkannya. Dan dia termasuk perkataan orang munafik. Jadi Baik. begitu. Baik. Jadi yang Ana tangkap ini ialah kata seandainya itu dilarang ketika digunakan sebagai penentangan terhadap takdir ya yang telah Allah Iya. tetapkan dan juga tadi menyesali musibah-musibah yang telah ditimpakan kepadanya gitu ya. Sedangkan tadi Ana juga menangkap bahwa kata seandainya ini diperbolehkan ya, diperbolehkan ketika digunakan untuk menyesali karena kita telah meninggalkan sebuah ketaatan. Nah, Iya. karena kata lau ini bisa memotivasi kita agar selalu melakukan kebaikan ke depannya. Nah, Hmm, maka dari itu tadi kita harus mengucapkan qadarullahi wa masyafa'al ya, betul ya? betul. Betul. Nah, apabila kita tertimpa dengan musibah dan juga tadi yang mendapatkan kita harus selalu bersabar. Nah, Baik. Nah, mungkin dulu di antara kita ya, di antara para penonton sekalian, mungkin ya pernah terjatuh dalam perkara ini. Nah, gimana tuh? Apakah dosa kita masih ada? Apa sudah dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? nah, ini ada sebuah hadis yang bunyinya An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Perlu diartiin kan nih? Perlu atuh. Tafadhol. Taib, taib. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan yang tanpa disengaja dan kesalahan karena lupa dari umatku, serta kesalahan yang terpaksa dilakukan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah memaafkan jika seseorang lupa atau tidak mengetahui. Nah, banyak kesalahan orang-orang dalam memahami hadis ini. Ada yang beralasan begini, wah kalau gitu aneh tidak usah tahu aja deh, kan nanti Allah maafin. Nah, ini merupakan kebodohan ya. Wah, Kita ambil contoh saja. Seorang nelayan bekerja di laut untuk menangkap ikan. Lalu dia berhenti dan dia tahu kalau di bawahnya perahunya itu banyak ikan. Nah, kira-kira tuh nelayannya bakal diem aja atau nangkep? bakal nangkep dong. Iya, pasti nangkep kan? Nangkep. Maka dari itu, ini merupakan penolakan seorang hamba terhadap kebenaran yang sebabnya ada 3 sebab. Kebodohan,
mengikuti hawa nafsu dan hasad atau iri hati. Jadi itu 3 sebab penolakan seorang hamba terhadap kebenaran. Jadi begitu. Baik. Nah, para penonton sekalian, sebelum selesai, Anda sudah menyimpulkan, memiliki beberapa kesimpulan dari apa yang telah Akhi Faiz sampaikan, ya, Masya Allah. Jadi kesimpulan yang pertama ialah kita harus selalu menuntut ilmu syar'i agar kita terhindar dari sebab penolakan kebenaran, yaitu yang 3 tadi, kebodohan, kemudian hawa nafsu, dan juga hasad, yaitu iri di dalam hati. Kemudian yang kedua, kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan kata seandainya karena dapat bertentangan dengan kesempurnaan tauhid kita. Kemudian yang ketiga, kata seandainya tadi juga dilarang dilarang digunakan ketika untuk menentang takdir yang telah Allah berikan dan juga atas menyesali musibah-musibah yang telah ditimpa. Nah, kemudian seperti tadi kata seandainya juga diperbolehkan apabila kita menyesali atas karena kita telah meninggalkan sebuah ketaatan gitu ya, dan maka kata seandainya ini diperbolehkan karena untuk memotivasi kita agar lebih baik ke depannya. Betul, Akhi Faiz? Betul ya? Baik. Nah, para pendengar, kita sudah selesai nih bincang-bincang barengnya. Semoga ente pada faedah-faedahnya ya. Kami meminta maaf jikalau ada kesalahan selama bincang tadi. Itu murni atas kesalahan kami dan juga atas pengaruh setan. Adapun kebenaran ialah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutup kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.